Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok B3 ST142. Perkenalkan, nama saya Nabila Syakira dengan NIM D3401251059. Aku Ataya Safa Adistra dengan NIM G4401251086. Dan aku Faisal Ramadan dengan NIM E34012511002. Jadi di sini kami akan melakukan percobaan untuk membuat es krim untuk membuktikan penurunan titik beku. Bahan-bahan yang digunakan untuk praktikum ini, pertama ada kaleng besi, susu UHT dan garam kasar, serta ember dan es batu. Langkah pertama, masukkan es batu ke dalam ember. Selanjutnya, masukkan kaleng besi ke dalam ember plastik yang berisikan es batu. Lalu, masukkan susu UHT ke dalam kaleng besi secukupnya. Tutup kaleng besi agar susu di dalamnya tidak tumpah. Kemudian, taruh garam di sekitar kaleng. Fungsi garam ini adalah untuk menurunkan titik beku susu cair tersebut. Langkah selanjutnya yaitu memutar-mutar kaleng yang sudah dikelilingi es batu selama 30 menit sampai susu yang ada di dalam kaleng membeku. Setelah 10 menit pemutaran, terlihat susu yang ada di dalam kaleng mulai membeku. Selama pemutaran 20 menit, dapat dilihat bahwa di bagian luar ember terdapat gumpalan-gumpalan es kecil. Lalu hasilnya, es batu telah mencair dan menyatu dengan garam. Adonan es krim tadi telah beku dan bertekstur lembut. Es krim bisa dinikmati. Praktikum ini bertujuan untuk membuktikan peran penurunan titik beku larutan, di mana penambahan zat terlarut atau garam ke es batu akan menurunkan titik beku air. Kondisi ini digunakan untuk membuat sistem dengan suhu di bawah 0 derajat Celcius untuk membekukan adonan susu. Susu yang mengandung gula, lemak, dan padatan lain memiliki titik beku yang lebih rendah daripada air murni akibat sifat koligatif yang sama. Dengan demikian, sistem pendingin yang suhunya sangat rendah, yakni es batu dan garam, dapat menyerap kalor dari susu sehingga mencapai titik bekunya. Proses ini memungkinkan terjadinya pembekuan sehingga dihasilkan tekstur es krim yang diinginkan. Praktikum ini merupakan percobaan untuk membuktikan salah satu sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutannya hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut di dalam larutan. Apabila suatu pelarut ditambah dengan sedikit zat pelarut, maka akan didapat suatu larutan yang mengalami penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Pada praktikum ini, sifat koligatif yang dianalisis adalah penurunan titik beku. Penurunan titik beku atau pembekuan suatu zat cair terjadi bila suhu diturunkan, sehingga jarak antar partikel saling mendekat satu sama lain dan akhirnya bekerja gaya tarik-menarik antar molekul yang sangat kuat. Adanya partikel zat terlarut mengakibatkan proses pergerakan molekul pelarut terhalang. Akibatnya, untuk dapat lebih mendekatkan jarak antar molekul diperlukan suhu lebih rendah. Jadi, titik beku larutan akan lebih rendah daripada titik beku pelarut murninya. Perbedaan titik beku akibat adanya partikel zat terlarut disebut penurunan titik beku. Penurunan titik beku tidak dipengaruhi oleh jenis zat yang terlarut, tetapi ditentukan oleh seberapa banyak jumlah zat yang terlarut. Penurunan titik beku larutan sebanding dengan hasil kali molalitas larutan dengan tetapan penurunan titik pelarut atau KF. Dinyatakan dengan persamaan delta TF sama dengan KF dikali N dikali 1000 dibagi P, di mana delta TF adalah penurunan titik beku larutan, KF tetapan penurunan titik beku molal pelarut, N sebagai jumlah mol zat telarut, dan P sebagai massa pelarut dalam gram. Hasil dari percobaan ini, susu berhasil membeku menjadi es krim setelah diputar selama 30 menit. Es krim tersebut memiliki tekstur yang lembut, tetapi masih ada sedikit bagian yang cair. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi antara susu dengan es batu yang berada di luar kaleng. Konsentrasi susu yang kami pakai cukup banyak, namun konsentrasi es batu yang digunakan masih kurang sebanding dengan banyaknya susu, sehingga masih ada bagian susu yang belum terbentuk menjadi es krim.